dukungan kalian. Dan subscribe itu gratis. Terima kasih ya. Selamat menonton. Hai semuanya, sekarang saya lagi bersama operasional manager dari dealer Vino Gorontalo, yaitu PT Nenggat Pratama Prima Nusantara. Ini dia Bapak Levian Ririmase. Halo. Jadi kita mau tanya-tanya pendapat Bapak tentang wabah yang sekarang sedang menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Bagaimana menurut Bapak tentang virus corona ini? Sebenarnya virus corona ini kita saja yang memperbesar-besarkan virus. Ya, sebenarnya virus corona ini sama aja dengan kita sakit-sakit biasa. Kalaupun kita juga tidak virus corona, kita tidak menjaga kesehatan, tentu kita akan sakit juga. Ya, jadi kuncinya hanya kita menjaga kesehatan. Anjuran dokter kita perlu dengar, minum vitamin, olahraga, makan teratur, tidur, banyak minum air putih. Ya sudah. Bagaimana Pasti dengan tidak ada masalah. Penularannya yang sangat cepat itu Pak, bahkan sampai menyebabkan kematian? Nah, berbicara tentang penularan ini kan sesungguhnya kita pernah lihat di YouTube beberapa orang yang sudah sampaikan sebenarnya COVID-19 ini dia rawan kepada 3 hal saja. Yang pertama adalah bayi di bawah 5 tahun, yang kedua adalah orang lansia, ya, yang ketiga yaitu orang yang sudah berpenyakit kronis, ya. Jadi jelas kalau orang sudah berpenyakit kronis kan fisik sudah menurun, ya. Kemudian orang lansia fisik sudah menurun, anak kecil fisik belum begitu bagus, ya, masih dalam pertumbuhan, jadi rentan untuk kenal virus ini. Iya. Pak, sekarang kan di Indonesia ini sudah menjadi pandemi nih. Banyak kota-kota yang bahkan melakukan regulasi lockdown atau semi lockdown. Bagaimana menurut Bapak tentang regulasi pemerintah yang menganjurkan work from home itu? Maksudnya dampak apa yang dirasakan langsung oleh pebisnis? Oh, sebenarnya ini bagi saya sangat merugikan pebisnis, ya. Ini ruginya di mana? Ya tentunya kalau sampai terjadi lockdown, ya, itu tentu semua bidang kena. Tidak mungkin tidak. Kalau orang sudah tidak beraktivitas, iya, apalagi kita bisnis jasa juga bikin apa? Kalau di Vino sendiri bagaimana? Wah, contoh saja itu sangat berpengaruh besar. Customer kita yang punya bidang usaha di pariwisata, bila mereka menambah kendaraan, saya sudah tidak mungkin dibiayai, karena mau dapat dari mana? Pariwisata sudah tidak ada. Betul. Kalau pariwisata sudah tidak ada, apa dia mau bayar dari mana? Sedang bisnisnya kan digunakan untuk pariwisata. Pak, ya? Kalau pendapat Bapak tentang regulasi yang diberikan dari direktur sendiri bagaimana tentang shift-shiftan atau kerja dari rumah? Sebaiknya seperti apa? Terus menurut pendapat Bapak saran ke mereka seperti apa supaya bisa perekonomian di Vino sendiri bisa bagus? Oh iya, jadi memang karena ini sudah berlaku, ya, nasional, jadi suka dan tidak suka owners kita juga harus mengambil langkah-langkah. Kalau kita tidak mengambil langkah-langkah juga kan tentu pandangan-pandangan yang tidak bagus kepada kita juga. Ya, semua orang sih pasti sudah mengalami begitu. Apalagi kalau orang bisnis, dia berharap jangan ada masuk sip-sipan, pulang setengah hari. Mereka pasti tidak mau, ya kan? Karena setengah hari, 1 hari on off tetap harus dibayar full upah karyawan itu. Jadi akhirnya suka dengan tidak suka kita harus jalani, ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau meningkatkan penjualan kita, ya. Nah di satu sisi leasing sendiri saja, mitra kerja kita leasing dia sudah menaikkan semua, mulai dari uang mukanya, syarat-syaratnya sudah mulai ketat. Nah suka dan tidak suka kita harus tetap jual, karena kita hanya hidup karena jualan. Kalau kita tidak jual, ya pasti owners akan mengambil langkah-langkah kepada kita. Mungkin perusahaan kita bisa tutup, ya, atau kita mengalami kerugian, ya. Ketika mengalami kerugian berkepanjangan, akhirnya bisa terjadi pengurangan karyawan. Nah,
Jadi saran saya kepada owners kita maupun semua owners, semua pengusaha yang mempunyai perusahaan-perusahaan, apalagi kita penjual jasa, bagaimana caranya kita membuat produk, ya, kita membuat strategi supaya di dalam keadaan seperti ini kita masih bisa menjual. Strategi seperti apa itu? Strategi seperti apa? Mungkin kita pertama dari internal, kita memberikan motivasi, semangat kepada tim kita sendiri, tim marketing maupun 3S ya, sales, service, spare part. Mungkin dari ada insentif tambahan. Ya, jadi kalau Anda bisa menjual dalam bulan sulit ini, mungkin bisa ada insentif tambahan. Biar mereka lebih semangat ya Pak. Ya, biar lebih semangat begitu ya. Biar lebih semangat. Kemudian kita harus berikan program-program yang bisa membantu customer, seperti mungkin kita bikin ada bonus-bonus khusus, beli dalam bulan ini ada dapat televisi 1 buah atau kulkas ya, atau mungkin dapat handphone ya, kemudian atau ada diskon-diskon khusus kalau dalam bulan ini ya. Karena suka dan tidak suka kita harus cari cara untuk bisa menjual. Ya, Pak, di luar dari pertanyaan tentang seputaran perusahaan, ini ada regulasi baru dari Jokowi yang sudah saya baca sebelumnya. Katanya ada pemotongan 50% untuk biaya listrik. Itu menurut Bapak bagaimana? Wah, saya rasa ini perlu dikaji, ya. Perlu dikaji kembali. Ada juga regulasi yang penangguhan kredit 1 tahun. Iya. Ini saya rasa regulasi ini regulasi yang terlalu cepat dikeluarkan tanpa ada studi yang baik. Karena ini banyak sangkutannya, ya, banyak sangkutan. Dan banyak sangkutan sekali soal macam seperti pembayaran listrik ya, macam 950 ya, yang daya 950, 450 ya, kalau 1200 ke atas bayar seperti biasa ya. Betul. Nah, ini 900 dan 450 ini kan sebenarnya bagi mereka yang kurang mampu. Apa semua orang bisa tahu semua orang yang kurang mampu pakai 450? Ya, 900 bisa ya. Ini belum tentu juga, akhirnya hanya bisa, jangan sampai regulasi ini keluar menguntungkan orang-orang tertentu ya. Sebaiknya regulasi ini dikeluarkan betul-betul yang harus dapat orang-orang yang betul harus dapat gitu. Iya. Pak, apa dari Bapak sendiri tidak apa yang namanya, tidak parno atau apa tentang virus ini? Oh, tidak perlu. Contohnya saya kan Bapak setiap hari saya lihat tidak memakai alat pelindung. Iya, tidak perlu alat pelindung, kan sudah dianjurkan untuk orang-orang yang sakit, batuk, influenza ya, atau dia kena memang sudah sakit, yang tidak usah. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali? Oh, tidak perlu kekhawatiran. Ini sebenarnya virus corona ini hanya dibesar-besarkan aja kalau banyak kita ngomong. Jadi akhirnya orang jadi takut semua ini virus ini ya. Jadi tidak perlu, kalau kita nggak pusing lah. Iya toh. Kalau memang mati itu mungkin sudah di garis tangan oleh Tuhan. Ya toh, makanya jangan terlalu banyak cuci tangan. Nanti garis tangan hilang. Kalau di keluarga Bapak sendiri bagaimana? Tidak, biasa semua. Saya kan baru kembali Januari dari Israel, kemudian ke Ambon ya. Balik dari Israel akhir Januari. Nah, Februari sudah mulai. Iya, betul. Saya jalan ke Ambon. Kakak saya punya anak menikah, karena dia sudah meninggal, kakak kandung saya sebagai orang tua di Ambon. Kemudian saya pulang ke Manado ya. Kemudian saya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena orang tua saya meninggal di bulan 3. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3 saya masih terbang bahkan dengan keluarga. Toh pulang juga kan tidak ada apa-apanya. Betul sekali, hebat sekali ya kawan-kawan. Jadi seperti itu pendapat dari operational manager. Jadi sampai di sini dulu videonya, nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Bye.